Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem dan rantai makanan ya. Dalam kehidupan sehari-hari, semua makhluk hidup saling bergantung satu sama lain. Seperti tumbuhan, hewan, dan manusia hidup dalam hubungan yang saling mempengaruhi. Hubungan inilah yang disebut ekosistem. Selanjutnya, ada pun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, menjelaskan hubungan memakan dan dimakan dalam ekosistem. Yang kedua, memahami bagaimana energi berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Dan yang ketiga, menggambarkan pentingnya keseimbangan ekosistem agar tetap harmonis. Itu saja ada 3 tujuan pembelajaran. Pertama, apa sih itu rantai makanan? Rantai makanan adalah urutan perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk hidup. Contoh sederhananya, rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, dan katak dimakan ular. Begitupun seterusnya. Selanjutnya ada produsen atau pabrik makanan alami. Yang pertama, makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Kedua, kebanyakan tumbuhan adalah produsen. Ketiga, proses pembuatan makanan disebut fotosintesis. Tumbuhan itu hebat, mereka bisa membuat makanan sendiri dari sinar matahari, air, dan udara. Proses ini disebut proses fotosintesis. Tumbuhan adalah awal dari setiap rantai makanan. Nah, sekarang konsumen atau si pemakan. Makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri terbagi menjadi konsumen tingkat herbivora atau pemakan tumbuhan. 2. Konsumen tingkat 2 atau karnivora, pemakan daging. Dan yang ketiga, konsumen tingkat 3 omnivora, pemakan segala. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Mereka harus mencari makanan dari makhluk hidup lain. Ada yang suka makan tumbuhan, ada yang suka makan daging, bahkan ada yang makan keduanya. Selanjutnya di sini ada pengurai atau tukang bersih alam, di mana makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati, contohnya bakteri dan jamur. Setelah makhluk hidup mati, mereka tidak hilang begitu saja. Ada makhluk hidup kecil yang bertugas menguraikan sisa-sisa mereka menjadi zat-zat yang bermanfaat bagi tanah. Mereka adalah pengurai. Nah, sekarang kita beralih ke jaring-jaring makanan. Yang pertama, kumpulan banyak rantai makanan yang saling berhubungan. 2. Membuat ekosistem lebih stabil. Di alam, rantai makanan tidak selalu sederhana. Banyak sekali makhluk hidup yang memiliki lebih dari satu pilihan makanan. Kumpulan dari banyak rantai makanan inilah yang kita sebut jaring-jaring makanan. Seperti yang tertera pada gambar yang di sebelah kanan, kalian bisa lihat sendiri. Ada rumput dimakan belalang, kemudian belalang dimakan burung, burung dimakan serigala, begitupun seterusnya. Nah, di sini ada contoh rantai makanan di hutan, seperti rumput makan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Ada juga rantai makanan di laut, seperti fitoplankton adalah tumbuhan kecil yang menjadi makanan zooplankton, dan zooplankton kemudian dimakan ikan kecil dan seterusnya. Di sini menjaga keseimbangan alam. Setiap makhluk hidup saling bergantung. Jika satu bagian terganggu, seluruh rantai makanan akan terpengaruh. Semua makhluk hidup di alam saling berhubungan. Jika kita merusak alam, maka keseimbangan rantai makanan akan terganggu. Sekarang ayo kita belajar harmoni dalam ekosistem. Bagian 1, memakan dan dimakan. Apa sih komponen dalam rantai makanan itu? Yang pertama, produsen, makhluk hidup yang membuat makanan sendiri seperti tumbuhan. Kedua, konsumen,
makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Konsumen tingkat 1 herbivora, konsumen tingkat 2 karnivora, konsumen tingkat 3 karnivora puncak atau predator. Dan yang ketiga ada pengurai, organisme yang menguraikan sisa makhluk hidup yang mati dan mengembalikan nutrisi ke tanah seperti jamur, bakteri, dan cacing tanah. Nah, kita melangkah ke bagian kedua ya, yaitu transfer energi antar makhluk hidup. Apa sih transformasi energi dalam ekosistem itu? Baik, energi berasal dari matahari. Tumbuhan memanfaatkan energi matahari untuk proses fotosintesis dan menghasilkan makanan. Nah, di sini kita akan membahas alur transformasi energi, yang dimana yang pertama itu energi matahari, kemudian ke produsen, ke konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, konsumen tingkat ketiga, kemudian ke pengurai. Nah, sekarang bagian ketiga. Apa sih ekosistem yang harmonis itu? Ekosistem yang harmonis adalah ekosistem yang setiap komponennya, hewan, tumbuhan, dan lingkungan hidup dalam keseimbangan. Adapun dampak ketidakseimbangan ekosistem, yaitu penyebab ketidakseimbangan. Ada dari bencana alam, contohnya kebakaran hutan atau kekeringan. Ada pula dari kegiatan manusia, contohnya penebangan liar, polusi, dan pemburuan. Akibatnya, berkurangnya sumber makanan, menurunnya populasi spesies tertentu. Di sini pentingnya menjaga ekosistem. Cara menjaga ekosistem ada 3. Yang pertama, menanam pohon untuk menjaga produsen tetap ada. Kedua, mengurangi polusi dan pembakaran hutan. Dan yang ketiga, menghindari pemburuan liar. Nah, waktunya kuis ya. Soal pertama, apa sih yang menjadi sumber utama energi dalam ekosistem? A. Air, B. Matahari, C. Tanah, D. Udara. Betul sekali, jawabannya adalah B. Matahari. Soal kedua, makhluk hidup yang membuat makanan sendiri disebut A. Konsumen, B. Karnivora, C. Produsen, D. Herbivora. Tepat sekali, jawabannya adalah C ya, yaitu produsen. Soal ketiga, hewan yang memakan tumbuhan termasuk dalam kategori apa sih? A. Konsumen tingkat pertama, B. Konsumen tingkat kedua, C. Konsumen tingkat ketiga, D. Pengurai. Betul sekali, jawabannya adalah A ya, konsumen tingkat pertama. Sekarang kita ke soal keempat atau soal terakhir. Apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup hilang dari rantai makanan sih? Yang pertama atau yang bagian A? A. Ekosistem akan tetap seimbang. B. Tidak ada perubahan yang terjadi. C. Rantai makanan akan terputus. Atau D. Semua makhluk hidup akan punah. Bagus, jawabannya C. Rantai makanan akan terputus. Nah, setelah mempelajari materi ini, kita dapat memahami bahwa ekosistem adalah kesatuan antara komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik benda tak hidup yang saling berinteraksi. Dalam ekosistem, terjadi hubungan timbal balik yang menjaga keseimbangan alam. Selain itu, kita juga telah mempelajari bahwa rantai makanan menunjukkan aliran energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Setiap makhluk hidup memiliki peran penting seperti produsen, konsumen, dan pengurai, sehingga tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup sendiri loh. Dengan memahami ekosistem dan rantai makanan, kita belajar untuk menjaga kelestarian lingkungan, tidak merusak habitat, serta menghargai peran semua makhluk hidup agar keseimbangan alam tetap terjaga. Terima kasih telah menyimak materi yang telah saya sampaikan.